Selamat malam Sobat Misteri, dengan saya Misty, yang akan menemani malam-malam kalian dengan suguhan cerita seram pilihan. Pernahkah dari kalian melihat atau merasakan beberapa kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan hal gaib? Mungkin pada saat itu kalian tidak akan merasakan apapun. Mungkin hanya perasaanku saja. Tapi bagaimana jika itu nyata adanya? Selain terkenal dengan hutan tropisnya, Indonesia juga terkenal dengan sungai yang panjang dan luas. Beberapa di antaranya bahkan menjadi sebuah ikon di daerah tersebut. Seperti salah satunya Sungai Musi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Ada yang tahu tentang Sungai Musi? Ya, Sungai Musi merupakan sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dengan panjang 750 km, sungai ini menjadi sungai yang terpanjang di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu bagian Ilir dan bagian Ulu. Sejak zaman Sriwijaya, sungai ini menjadi sarana transportasi utama bagi masyarakat sekitar. Selain terkenal dengan transportasinya, ada sebuah mitos turun-temurun yang melingkupi Sungai Musi, yaitu tentang sesosok hantu bernama Antu Banyu. Ya, namanya mitos bisa saja hanyalah isapan jempol belaka yang dipercayai, namun sebenarnya kehadirannya tak pernah ada. Tapi bagaimana kehadirannya nyata adanya? Antu Banyu adalah sesosok makhluk yang dipercayai menunggu di Sungai Musi. Wujudnya berupa wanita berambut hitam panjang, berwajah pucat dan berbusana putih. Ia biasanya menggunakan rambutnya untuk menarik korbannya ke dalam air. Rambutnya yang kuat, licin, dan juga berlendir. Korban Antu Banyu biasanya ditemukan 1-2 hari setelah ia menghilang sebelumnya di tempat ia tercebur. Korban dari Antu Banyu ditemukan dengan posisi badan meringkuk dengan memegang kedua kakinya yang dilipat di depan dada. Tapi ada satu ciri korban khas dari Antu Banyu, yaitu di belakang kepalanya atau di ubun-ubunnya bolong. Antu Banyu dipercaya menyukai menyedot cairan tulang belakang korbannya. Antu Banyu juga dikenal suka mengelabui pemancing atau nelayan dengan membuat ikan bermunculan di suatu tempat. Ia juga kerap menampilkan diri atau menampakkan diri di perahu-perahu yang tertambat di Sungai Musi. Menurut mitos, dulunya ia adalah seorang putri raja yang bunuh diri di sungai itu karena tidak mau dijodohkan. Penduduk di sekitar Sungai Musi percaya bahwa setiap tahunnya selalu jatuh korban di sungai ini. Baiklah, Misty kali ini akan membagikan kisah pengalaman dari Sobat Misty yang sudah diwawancarai langsung. Karena yang bersangkutan tidak ingin untuk ditampilkan di depan kamera, maka tim Misty sudah mencatat beberapa poin-poin penting yang akan Misty bagikan pada Misty Story kali ini. Cerita ini terjadi di tahun 1998. Saat itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti biasa, di sore hari, saya dan teman-teman biasanya bermain sepak bola di lapangan dan kembali ke rumah ketika menjelang maghrib tiba.
Namun pada suatu sore, tiba-tiba saja ada kejadian aneh yang saya alami. Tiba-tiba saja salah satu teman saya yang bernama Farid menendang bola begitu kuat sampai masuk ke area kawasan yang sudah ditutupi oleh pagar pembatas. Kebetulan tempat itu merupakan kawasan yang dipenuhi dengan rumput liar, beberapa pohon-pohon besar, dan juga kawasan yang menembus ke area sungai. Akhirnya saya dan beberapa teman-teman berusaha membantu Farid. Kami mencari kesana kemari bola itu, karena bola itu milik kesekolahan kami. Setiap hari kami selalu meminjamnya. Apa jadinya jika bola itu tak kami kembalikan kepada sekolah kami? Yang pasti, saat di sekolah kami semua akan kena hukum. Namun saya dan teman-teman kesulitan untuk melewati pagar pembatas itu. Denny, salah satu teman saya, berkata, "Ah, ini kan salahmu, Farid. Kenapa kita yang jadi ikut susah? Kenapa kita yang jadi ikut mencari-cari bola itu?" Aku tidak mau tahu. Awas ya, kalau sampai besok bola itu tidak kamu temukan, kamu akan habis dengan kami. Mendengar perkataan Denny, teman-teman yang lainnya pun ikut terpengaruh dan merasa tidak harus ikut bertanggung jawab atas kecerobohan yang dilakukan oleh Farid. Dan saat itu waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, pertanda kami sudah harus pulang. Farid merasa amat takut bila nanti ia akan kena marah di sekolah. Saya sebagai teman tidak tega jika melihat Farid harus mencari bola itu sendirian, apalagi di waktu maghrib. Tiba-tiba saja kami bertemu dengan Pak Amir, salah seorang ustadz di daerah kami. Beliau berkata, "Astaga, ini kan sudah maghrib. Kenapa kamu belum pulang? Ayo cepat pulang, nanti kamu dimarahi oleh orang tuamu. Cepat-cepat, segera pulang." Saya dan Farid akhirnya tidak jadi melanjutkan, sebab jika kami melanjutkan, sudah pasti kami akan terkena omelan oleh orang tua kami. Saya memutuskan mengajak Farid pulang. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Farid terlihat amat bingung, takut, gelisah. Saya mencoba menenangkan, tetapi Farid malah berkata, "Daripada aku dimarahi orang tua dan guru olahraga di sekolah besok, lebih baik aku disembunyikan setan." Mendengar itu pun saya kaget sekali. Saya langsung bilang ke Farid, "Rid, jangan ngomong seperti itu, pamali." Farid membalas perkataan saya, "Kamu kan tidak tahu bagaimana bapakku jika marah. Aku pasti dipukul. Belum lagi kakakku yang suka ikut-ikutan memukulku kalau aku membuat salah. Apalagi ini, masalahnya dengan barang sekolah. Pasti mereka akan lebih marah lagi. Aku juga pasti disuruh mengganti bola yang hilang itu. Kamu sudah mengerti kan apa pekerjaan bapakku? Bapakku hanya buruh lepas, pendapatannya tidak menentu. Sementara ibuku kerjanya cuma penjual gorengan di depan rumah. Dapat dari mana aku uang untuk mengganti bola itu?" Memang pada tahun tersebut, keuangan di negara mengalami krisis moneter, yang dimana untuk biaya hidup saja sudah sulit. Tanpa pikir panjang lagi, saya mengiyakan keputusan Farid. Lalu kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, saya langsung mandi. Seperti biasa, saya melakukan kegiatan pada umumnya, makan bersama keluarga, lalu mengerjakan PR.
Ketika waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, pelan-pelan saya bangun dan melihat orang tua saya ternyata sudah tertidur lelap. Saya mengambil senter dan pelan-pelan keluar rumah. Setelah saya menutup pintu, saya amat kaget karena melihat Farid yang sudah siap menunggu di depan rumah saya. Setibanya kami di lapangan, kami baru sadar bahwa seharusnya kami membawa tangga untuk melewati pagar pembatas itu. Tapi Farid tetaplah nekat. Ia tidak peduli. Ia lebih memilih untuk menjebol pagar pembatas itu dengan kayu. Beruntung lokasi lapangan bola itu jauh dari rumah warga sekitar, jadi tidak ada yang mengetahui ketika saya dan Farid menjebol pagar pembatas itu. Dengan sekuat tenaga, kami berhasil menjebol pagar pembatas itu dengan kayu. Pencarian pun dimulai. Karena pada malam hari dan di tahun itu belum seperti sekarang, yang dimana lampu tidak begitu banyak. Lalu cahaya yang dihasilkan oleh alat penerangan tidak seperti sekarang. Banyaknya rumput liar membuat pencarian kami menjadi tidak mudah. Beberapa kali kaki saya tersandung karena tinggi dan lebatnya rerumputan di area itu. Saya mulai kelelahan. Tapi Farid masih tetap semangat untuk mencari bola itu. Di tengah pencarian, saya ingin buang air kecil dan saya tidak mampu menahannya lagi. Karena saya anak laki-laki, jika saya buang air kecil, saya tidak perlu bingung. Bisa di mana saja, asal tidak ada yang melihat. Saya pun buang air kecil di dekat salah satu pohon. Tiba-tiba saja, saya melihat ada sesosok orang. Entah apa itu. Wujudnya pun tidak jelas. Entah wujudnya laki-laki atau perempuan. Saya pikir waktu itu saya berhalusinasi karena sudah malam. Saya mengusap mata saya. Lalu saya melihat ke arah tadi, ternyata sesosok itu pun sudah hilang. Lalu Farid memanggil saya untuk tidak berlama-lama. Kami pun melanjutkan pencarian. Tak lama setelah itu, samar-samar terdengar ada suara orang yang sedang memainkan bola dengan cara dipantul-pantulkan. Kami pun melihat di area sekitar. Tidak ada orang, hanyalah ada suara. Suara itu semakin jelas dan semakin mendekat. Pada saat itu, saya sudah mulai merinding. Dan saya baru sadar, jika malam-malam di tempat seperti ini, bisa saja muncul hantu dimanapun. Lagi-lagi, Farid tidak peduli akan hal itu. Ia tetap takut terkena omelan dan hukuman yang menanti esok hari. Dengan langkah yang sudah berat dan nafas saya yang mulai tersengal-sengal, perlahan saya teruskan mengikuti langkah Farid hingga kami sudah sampai di ujung area daratan. Ketika kami hendak berbalik arah, tiba-tiba bola yang kami cari terlempar dengan kencang dan jatuh ke sungai. Melihat itu saya semakin takut dan ingin rasanya segera keluar dari area ini. Tapi saya tahu itu jelas tidak mungkin. Karena saya pun takut kembali sendirian ketika melewati area itu. Area yang banyak dipenuhi dengan rerumputan liar dan pohon-pohon besar. Farid tetaplah Farid. Farid yang keras kepala. Ia tetap ingin mengambil bola itu dari sungai selagi belum terbawa ke arah tengah. Dan disinilah kejadian yang tidak terduga itu terjadi. Farid merasa kakinya berat. Farid merasa kakinya tidak bisa digerakkan.
Ia tetap berusaha mengambil bola itu, karena tinggal sedikit lagi tangannya mampu menggapai bola itu. Saya mendekati Farid untuk membantunya, tapi saya kaget karena tiba-tiba saja ada sosok yang keluar dari air. Sosoknya tidak memakai busana apapun, berambut panjang, dan yang masih saya ingat di ingatan saya adalah warna matanya. Warna matanya tidak terlihat seperti mata manusia pada umumnya. Saya teriak dengan sekencang-kencangnya, "Setan!" Farid yang ikut terkejut melihat saya karena kaget. Farid pun terpeleset dan meminta tolong. Sementara saya yang tidak bisa berenang, Farid terus berteriak, "Tolong! Tolong!" Saya lihat sosok itu sedang melihat ke arah saya. Tanpa sadar saya pun kencing di celana. Saya pun lari terbirit-birit. Saya tidak peduli lagi, entah kaki saya sudah terkena berapa banyak goresan, karena saya jatuh saat melewati rumput liar. Setelah saya keluar melewati pagar yang sudah dirusak tadi, tidak ada lagi yang saya takuti, tidak ada lagi yang saya pedulikan. Walau harus dimarahi dan dihukum, saya harus memberitahukan kejadian ini kepada orang tua dan juga orang tua Farid. Begitu sudah dekat rumah saya langsung teriak, "Tolong! Tolong!" Sontak saja itu membuat orang tua saya dan tetangga sekitar terbangun. Saya ceritakan kejadian yang sebenarnya. Lalu salah satu tetangga mendatangi keluarga Farid, sekaligus menceritakan apa yang saya ceritakan. Sesampainya di sana, warga tidak menemukan Farid. Yang mereka temukan justru bola milik sekolah kami. Saya masih syok dengan kejadian itu. Orang tua saya pun tidak memarahi saya. Sementara keluarga Farid sangat marah kepada saya. Mereka merasa bahwa saya sengaja mengikuti kemauan Farid untuk mencari bola, padahal kami masih anak-anak yang seharusnya tidak pergi ke tempat sepi di malam hari. 2 hari berlalu setelah hilangnya Farid. Kami sudah melakukan pencarian. Farid pun masih belum diketemukan. Pada malam kedua, saya bermimpi Farid. Ia mengetuk pintu rumah saya. Jelas saya kaget, karena tidak sadar bila itu hanyalah mimpi. Di dalam mimpi itu, Farid bilang, ia akan pulang jika sungai tersebut diberi sesaji berupa kepala kambing, jajan pasar, dan kembang 7 rupa. Ketika saya terbangun, saya langsung bercerita kepada ibu, dan ibu pun bercerita kepada tetangga sekitar. Mendengar tentang mimpi saya, Pak RT mengajak diskusi Pak Amir, salah seorang ustadz di daerah kami. Pak Amir memutuskan untuk tidak mengikuti perkataan Farid di dalam mimpi saya, karena itu dianggap musyrik katanya. Pak Amir beserta warga menuju ke sungai, tempat hilangnya Farid. Di sana beliau melakukan ritual sembari membaca lantunan doa yang tidak saya pahami. Setengah jam berlalu. Tiba-tiba saja ada warga yang melihat tubuh Farid. Beberapa warga langsung mencebur ke sungai dengan membawa Farid ke tepi. Namun sangat disayangkan, Farid sudah tidak bernafas lagi. Mengetahui hal itu, saya beserta warga sangat kaget dan sedih. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh keluarga Farid, terutama ayah dan keluarganya, yang merasa sering keras kepada Farid. Setelah Farid ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, teman-teman pun sangat menyesal. Kenapa saat itu tidak membantu Farid untuk menemukan bola?
Paling tidak, kami mengadakan urunan untuk mengganti bola sekolah kami. Memang, cara mendidik para orang tua dan guru pada tahun itu sangatlah keras dan tegas, serta mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas setiap kesalahan. Pihak sekolah pun menyayangkan kejadian ini. Setidaknya semua bisa dibicarakan baik-baik atau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Lapangan bola pun menjadi sepi. Saya dan teman-teman tidak lagi bermain sepak bola sampai 40 hari kepergian Farid. Itulah kisah hidup saya yang bisa saya bagikan. Dari pengalaman itu, saya jadi lebih rajin beribadah, agar setidaknya bisa menghindarkan saya dari gangguan setan. Beberapa kali, saya masih bermimpi tentang Farid. Beberapa kali, saya masih bermimpi Farid datang dalam mimpi saya. Ia mengajak saya bermain bola. Ketika saya bangun, saya segera kirimkan doa untuknya. Semoga tenang di sisi Tuhan. Sekian apa yang bisa saya bagikan kepada Kak Misti dan juga tim. Bila berkenan, saya ingin bertanya yang sampai saat ini masih mengganjal di pikiran saya. Walau jawaban dari apa yang saya pertanyakan sudah ada beberapa orang yang menjawab dengan dalil agama. Tapi bila menurut Kak Misti, apakah bila saat itu perkataan Farid di dalam mimpi saya dilakukan, akankah dia kembali dengan selamat? Dalam hal ini, Misti akan menerangkan sedikit. Misti akan mengambil hikmah dari cerita yang Sobat Misti sudah bagikan, yang dimana jika kita melakukan sebuah kesalahan, seharusnya kita bisa berterus terang. Seharusnya kita bisa bicara jujur. Apapun itu konsekuensinya, kita harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat. Lalu mengenai pertanyaan tentang Sobat Misti, tentang apa yang dikatakan Farid dalam mimpinya, akankah Farid kembali dengan selamat jika semua yang dikatakan itu diwujudkan? Menurut Misti, itu bukanlah permintaan dari Farid. Itu justru permintaan dari sosok yang membawa Farid. Jika itu dilakukan, maka itu akan membuat sosok itu akan semakin kuat. Membuat sosok itu akan semakin ditakuti oleh warga-warga sekitar. Yang perlu kalian tahu dan yang perlu kalian takuti hanyalah Tuhan Zat Adikuasa di dunia ini. Sekian dari Misti Story kali ini. Semoga Sobat Misti yang menyaksikan dapat mengambil hikmah dari cerita Misti kali ini. Sampai berjumpa di Misti Story berikutnya. Salam misteri.